Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di Kreator Amatir. Kali ini, kami akan membacakan sebuah cerita berjudul Lorong Gelap di Rumah Tua episode 2. Sebelum ke ceritanya, kami mohon dukungannya kepada teman-teman semua untuk membantu mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial teman-teman semua. Tidak berlama-lama lagi, langsung saja ke ceritanya. Holil kembali masuk ke lorong misterius untuk menyelamatkan Gita. Namun, sesuatu yang menyerupai Gita justru muncul dari kegelapan. Kini, Holil harus mencari yang asli, sebelum dia sendiri menjadi bagian dari lorong selamanya. Lorong gelap berdenyut seperti makhluk hidup. Holil berdiri di antara dua sosok, satu menyerupai Gita dengan mata kosong dan senyum mengerikan, satu lagi hanya berupa tangan kurus mencengkeram pergelangannya dari dalam kegelapan. "Kau tidak bisa membedakan kami, bukan?" tanya sosok Gita. Tersenyum lebar, suaranya berlapis. Holil terengah-engah, jantungnya berdegup kencang. Tangannya berkeringat di dalam genggaman jemari kurus itu. "Gita, kalau itu benar-benar kau, katakan sesuatu yang hanya kita berdua tahu," ucap Holil, berbisik, hening. Kedua sosok itu diam. Tapi tiba-tiba, tangan yang mencengkeramnya bergerak, mencoret sesuatu di lantai dengan kuku panjangnya. "Warteg favorit, sederhana. Makan pecel ayam setiap Jumat," kata salah satu sosok Gita itu. "Itu benar," ucap Holil, mata membelalak. Dia menatap Gita yang tersenyum lebar di depannya. "Kurang ajar. Dia masih sadar," ucap sosok Gita. Senyumnya perlahan memudar. Tiba-tiba, wajahnya berubah. Senyumannya melebar secara tidak alami, hampir merobek pipinya. Matanya semakin hitam, menganga seperti lubang tak berdasar. Sosok itu menerjang ke arah Holil. "Tidak," kata Holil, berteriak. Dia berguling ke samping tepat sebelum cakar sosok itu merobek lantai tempatnya berdiri. Sementara itu, tangan yang mencengkeramnya menariknya lebih dalam ke dalam lorong. Holil tak punya pilihan. Dia membiarkan dirinya ditarik masuk ke dalam kegelapan, menuju suara yang ia yakini sebagai Gita. Di sebuah ruangan misterius di dalam lorong, Holil terjatuh di lantai batu yang dingin. Dia mengangkat kepalanya dan melihat Gita. "Yang asli, Holil. Kau benar-benar datang," ucap Gita. Lemah, menangis, Holil berlari dan memeluk Gita erat-erat. Tubuhnya gemetar, seakan takut kehilangan sahabatnya lagi. "Aku janji aku akan menyelamatkanmu," teriak Holil, parau. Tapi sebelum mereka bisa berpikir lebih jauh, suara langkah mengerikan mulai terdengar. "SHH, SHH, SHH." Sosok menyeramkan tadi kembali, tapi kali ini dia tidak sendiri. Dari dinding lorong, puluhan tangan hitam kurus keluar, merayap di permukaan seperti laba-laba. Mereka berbisik, tertawa, menangis. Suara-suara mereka memenuhi udara. Tidak ada yang bisa pergi. Ucap lorong, berbisik serempak, "Aku tidak peduli. Kita akan keluar dari sini bersama," jawab Holil. Mengeratkan genggaman di tangan Gita, Holil akhirnya menemukan Gita yang asli di dalam lorong, tapi mereka belum aman. Lorong semakin hidup, makhluk-makhluk mengerikan mulai muncul, dan suara bisikan yang menakutkan berkata bahwa tidak ada yang bisa pergi. Apakah mereka bisa menemukan jalan keluar? Ataukah lorong ini akan menjadi kuburan mereka? Lorong kini lebih menyeramkan dari sebelumnya. Dindingnya bergerak seperti organ hidup. Suara tangisan samar bercampur dengan bisikan-bisikan yang mengancam. Puluhan tangan hitam merayap keluar dari kegelapan,
mengincar Holil dan Gita. Kita harus pergi dari sini. Sekarang, ujar Gita, gemetar, memegang tangan Holil erat. Tapi bagaimana? Pintu keluarnya di mana? Tanya Holil, menggertakkan gigi. Mereka berlari melewati lorong yang terus berubah bentuk. Setiap kali mereka mencapai ujung, lorong itu berputar dan membawa mereka kembali ke tempat yang sama. Kalian milikku. Tidak ada jalan keluar. Suara lorong berbisik. Gita mulai menangis, kehilangan harapan. Tapi Holil tiba-tiba ingat sesuatu, simbol aneh yang ia tekan waktu pertama kali mereka keluar dari lorong. Gita, kita harus cari simbol itu lagi. Itu satu-satunya cara, ucap Holil, mata berbinar. Tapi di mana? Tanya Gita, terisak. Tiba-tiba, suara geraman menyeramkan terdengar di belakang mereka. Sosok mengerikan yang menyerupai Gita muncul lagi, kali ini lebih besar. Tubuhnya membengkak dengan tangan panjang yang mencakar dinding lorong. Kalian ingin pergi? Tidak. Kalian akan tetap di sini. Bersamaku, ujar sosok Gita palsu, tertawa serak. Makhluk itu menerjang ke arah mereka. Lari, kata Holil, berteriak. Mereka berdua berlari secepat mungkin. Tiba-tiba, mereka melihat sesuatu di dinding lorong, simbol lingkaran yang aneh. Itu dia, kata Gita, berteriak. Tanpa ragu, Holil menekan simbol itu. Tapi kali ini, tidak terjadi apa-apa, sial. Kenapa nggak bisa? Tanya Holil. Panik, sosok Gita palsu semakin dekat, cakarnya hampir menyentuh Gita. Mungkin kita harus lakukan sesuatu yang sama seperti terakhir kali. Ujar Gita, berbisik. Holil berpikir cepat. Terakhir kali mereka selamat karena lorong menolak sesuatu. Sesuatu yang bukan miliknya. Gita, kita harus melawan dia. Lorong ini hanya bisa dimanipulasi oleh sesuatu yang bukan miliknya, kata Holil. Mata membelalak, tanpa membuang waktu, Holil dan Gita berbalik, menghadapi makhluk itu. Kau bukan Gita. Lorong ini bukan tempat kami. Lepaskan kami, kata Holil, berteriak. Aku bukan bagian dari lorong ini, kata Gita, menangis, berteriak bersama. Simbol di dinding tiba-tiba bersinar terang. Lorong bergetar, jeritan makhluk-makhluk di sekitarnya menggema dengan suara mengerikan. Sosok Gita palsu menjerit, tubuhnya mencair menjadi kabut hitam. Tidak. Tidak. Kalian harus tetap di sini. Suara lorong bergetar, berbisik. Tiba-tiba, cahaya terang menyilaukan menyelimuti mereka. Dan segalanya menghilang, kembali ke dunia nyata. Holil dan Gita terbangun di dalam rumah tua, terengah-engah. Lorong yang tadi ada di depan mereka kini menghilang. Kita selamat? Tanya Gita, terisak, memegang tangan Holil, sepertinya. Iya. Jawab Holil, menatap sekeliling, masih tak percaya. Mereka bangkit perlahan. Rumah tua itu kini terasa hening, tidak ada suara bisikan, tidak ada lorong yang terbuka. Aku nggak mau ke tempat ini lagi. Kita pergi sekarang juga, kata Gita, mengusap wajah. Setuju, kata Holil, mengangguk cepat. Mereka berlari keluar dari rumah itu, menatapnya sekali lagi dari luar. Malam terasa lebih dingin. Tapi mereka tahu satu hal pasti, mereka berhasil keluar hidup-hidup. Namun, sebelum mereka pergi, pintu rumah tua itu tiba-tiba tertutup sendiri dengan suara berderit panjang, dan dari dalam terdengar suara bisikan pelan, "Aku masih di sini."
dan aku akan menunggu. Kembali. Suara lorong berbisik. Holil dan Gita berhasil keluar dari lorong, tetapi keanehan masih terus terjadi. Mereka merasa diikuti, suara-suara bisikan tetap terdengar, dan yang lebih mengerikan, Gita mulai bertingkah aneh. Apakah mereka benar-benar lolos? Ataukah lorong masih memiliki cengkeraman atas mereka? Malam hari, di rumah Holil. Dia duduk di kamarnya dengan mata kosong, terus menatap ponsel. Tidak ada pesan dari Gita sejak mereka keluar dari rumah tua itu. Kenapa dia nggak jawab? Dia baik-baik saja, kan? Tanya Holil, berbisik. Dia mengetik pesan lagi. Pesan ke Gita, Gita, kamu baik-baik aja. Aku khawatir. Pesan terkirim, tapi tidak ada balasan. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk. Tapi bukan dari Gita. Pesan tak dikenal, kenapa kau pergi? Apa-apaan ini? Tanya Holil, bulu kuduknya meremang, dia segera mematikan ponselnya dan menarik napas dalam. Tapi sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, suara ketukan pelan terdengar dari jendela kamarnya. Tok. Tok. Tok, siapa di luar? Tanya Holil, menelan ludah, berbisik. Dengan tangan gemetar, dia mengintip melalui celah tirai. Di luar, berdiri seseorang dengan kepala tertunduk, rambut panjang menutupi wajahnya. Holil. Buka pintunya. Ucap Gita, suara pelan, aneh. Holil langsung merasa ada yang tidak beres. Itu suara Gita. Tapi terdengar datar, kosong. Dengan hati-hati, dia melangkah mundur. Gita, kamu baik-baik aja? Tanya Holil, gemetar. Gita tidak menjawab. Dia hanya berdiri di sana. Tubuhnya kaku. Tapi yang paling menyeramkan, bayangannya tidak terlihat di bawah lampu jalan. Holil mundur lebih jauh, napasnya tersengal. Tapi sebelum dia bisa melakukan sesuatu, ponselnya menyala sendiri dan sebuah pesan muncul. Pesan dari Gita, Holil. Aku di rumahku. Aku nggak bisa tidur. Aku masih takut. Holil membeku. Jika Gita benar-benar ada di rumahnya, lalu siapa yang berdiri di luar jendelanya? Dia menoleh kembali ke jendela. Tapi sosok itu sudah menghilang. Rumah Gita. Holil segera mengendarai motornya ke rumah Gita. Ketika dia tiba, Gita membuka pintu dengan wajah lelah dan mata sembab. Kamu datang, ucap Gita, lemah. Gita, aku tadi lihat kamu di jendela rumahku, kata Holil, menggeleng, masih terengah-engah. Apa? Aku nggak kemana-mana, Holil. Aku cuma diam di sini sejak tadi. Jawab Gita, mengerutkan dahi. Holil menelan ludah. Ini semakin aneh. Aku rasa lorong itu belum selesai dengan kita, kata Holil, berbisik. Tiba-tiba, lampu di rumah Gita berkedip-kedip. Suhu ruangan turun drastis, dan suara bisikan itu kembali terdengar. Aku sudah menunggu. Dan sekarang, salah satu dari kalian harus kembali. Suara lorong berbisik. Holil dan Gita berhasil keluar dari lorong, tetapi mereka menyadari sesuatu yang mengerikan. Lorong itu masih terhubung dengan mereka. Sosok misterius menyerupai Gita muncul di luar jendela Holil, sementara suara bisikan dari lorong kembali terdengar di rumah Gita. Apakah salah satu dari mereka harus kembali? Rumah Gita. Lampu berkedip-kedip, udara semakin dingin.
Bisikan dari lorong menggema di setiap sudut ruangan. Salah satu dari kalian harus kembali, suara lorong berbisik. Gita memeluk dirinya sendiri, tubuhnya gemetar. Holil menatap sekeliling dengan napas memburu, ini nggak mungkin. Kita sudah keluar. Seharusnya sudah selesai, ucap Holil, berbisik, tapi kita masih bisa mendengarnya. Artinya, lorong itu masih terhubung dengan kita. Jawab Gita, menangis. Tiba-tiba, Gita mencengkeram lengan Holil dengan kuat, matanya melebar ketakutan. Holil, kalau lorong masih ingin seseorang, artinya dia belum selesai. Ucap Gita, berbisik, maksudmu? Dia ingin seseorang tetap di sana? Tanya Holil, menelan ludah. Gita mengangguk pelan. Wajahnya semakin pucat, tiba-tiba pintu rumah Gita terbuka sendiri dengan keras. Angin dingin berembus masuk, dan di depan mereka, pintu lorong yang seharusnya hilang, kini kembali muncul di tengah ruangan. Tidak mungkin. Pintu itu ada di sini? Tanya Holil, berbisik, pilih. Siapa yang akan tinggal? Suara lorong berbisik. Holil dan Gita bertukar pandang. Mata Gita berkaca-kaca, tapi ada sesuatu dalam tatapannya. Keputusan, aku yang akan masuk. Kata Gita, suara bergetar. Apa? Gita, jangan gila. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi kalau salah satu dari kita masuk lagi, jawab Holil. Terkejut, Holil, aku bisa merasakannya. Sejak kita keluar dari lorong, aku merasa aku bukan lagi sepenuhnya bagian dari dunia ini. Kata Gita, menggeleng cepat, air mata mengalir di pipinya. Jangan bicara kayak gitu. Kita bisa cari cara lain, ucap Holil, menggenggam tangannya erat. Lorong ini masih mengincar kita. Tapi kalau aku kembali, mungkin dia akan berhenti mengejar kamu. Jawab Gita, tersenyum sedih. Holil ingin membantah, tapi sebelum dia bisa bergerak, Gita melepaskan genggamannya dan berlari ke arah pintu lorong. Gita, tidak, kata Holil, menjerit. Gita menoleh sekali lagi, memberikan senyum terakhir sebelum melangkah masuk ke dalam lorong. Begitu tubuhnya melewati ambang pintu, lorong itu langsung menyedotnya ke dalam kegelapan. Dan dalam sekejap, pintu itu menghilang. Rumah Gita kembali hening. Holil berdiri di sana, tubuhnya gemetar. Dia baru saja kehilangan sahabatnya. Selamanya, 1 minggu kemudian, Holil duduk sendirian di kamar, menatap ponselnya. Tidak ada pesan. Tidak ada telepon dari Gita. Tidak ada apa-apa, semua terasa normal. Terlalu normal, lorong itu benar-benar berhenti mengganggunya. Tapi itu artinya, Gita benar-benar tidak akan kembali. Dia menutup matanya, menahan air mata. Sampai tiba-tiba, ponselnya bergetar. Pesan dari Gita, Holil. Aku masih di sini, bersambung. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini dan sudah mendengarkan cerita ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.